Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Nur Pamungkas dengan NIM 190205220 dari kelas 19A6 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem urinaria. Jadi, sistem urinaria yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, kemudian ada fungsi primer ginjal. Fungsi primer ginjal itu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel dalam batasan-batasan normal, dan juga tujuan dari sistem urinaria yaitu mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Nah, sistem urinaria ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Sekarang kita masuk ke pembahasan ginjal. Bagian-bagian dari ginjal yaitu ada korteks, medula, ada piramid, ada kolumna berbini, ada papilaris berlini, kemudian ada pelvis, ada calyx minor, dan juga calyx mayor. Nah, ginjal ini berbentuk seperti kacang, dan juga ginjal orang dewasa panjangnya 12-13 cm, kemudian lebarnya 6 cm dan beratnya 120-150 gram. Kemudian permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks. Nah, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Apa sih hilus? Hilus itu merupakan tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Nah, fungsi ginjal sendiri yaitu yang pertama, pengeluaran zat sisa organik, yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, yang keempat, pengaturan produk eritrosit, yang kelima, pengaturan tekanan darah, yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu yang berwarna ungu tua. Kemudian lapisan ginjal terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar itu merupakan lapisan korteks atau substantia corticalis, sedangkan lapisan dalam yaitu merupakan medula atau substantia medularis. Kemudian ada fisiologi ginjal. Fisiologi ginjal yang pertama itu mengatur volume cairan dalam tubuh. Kemudian yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Kemudian yang ketiga ada mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, dan yang keempat ada ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima ada fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam ada membentuk hormon dihidroksi kolekalsiferol. Kemudian ada struktur ginjal. Struktur ginjal yang pertama yaitu ada korteks ginjal yang mana mengandung jutaan alat penyaring. Kemudian ada sumsum ginjal atau medula renalis yang mana pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu ada ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Kemudian ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Nah, panjang dari ureter sendiri yaitu 25 sampai 30 cm. Kemudian ureter sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen, dan yang kedua ada pars pelvina atau di dalam rongga pelvis. Kemudian lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar yang mana jaringan ikat atau fibrosa, kemudian ada lapisan dalam yang mana merupakan otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Kemudian ada yang ketiga ada vesika urinaria atau yang
disebut dengan kandung kemih, yang mana merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraksi otot polos di dindingnya. Kemudian mempunyai fungsi sebagai reservoir urin yang dapat menampung 200-400 cc. Kemudian vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama ada apex atau dihubungkan ke kranial oleh urachus sampai ke umbilikus. Kemudian ada corpus dan juga ada fundus. Kemudian ada uretra pada wanita. Uretra pada wanita ini panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Kemudian ada uretra pada pria. Uretra pada pria ini panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Kemudian uretra pada pria ini dibagi menjadi 4 bagian, yang mana dinamakannya sesuai dengan letaknya. Yang pertama ada pras praprostatika, yang mana terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua ada pras prostatika, yaitu terletak di prostat. Yang ketiga ada pras membranosa, yang mana sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis. Dan yang keempat ada pras sponggiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di jaringan ekresi. Nah, kemudian ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama ada filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, filtrasi ini terjadi di dalam glomerulus. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi itu merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Nah, yang ketiga ada sekresi atau augmentasi, yang mana merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kemudian ada ciri-ciri urin yang normal. Ciri-ciri urin yang normal yang pertama itu jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari. Tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan. Kemudian yang kedua, warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Kemudian yang ketiga, baunya biasa, tajam. Yang keempat, berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Kemudian ada patologi sistem urinaria. Patologi sistem urinaria yang pertama ada glomerulonefritis, yang mana glomerulonefritis ini peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Kemudian dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Nah, glomerulonefritis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada akut dan ada kronis. Kalau akut itu terjadi akibat infeksi kuman streptococcus, dan biasanya pengobatannya itu seperti istirahat atau diet, kemudian pembatasan cairan dan garam, kemudian diberikan antibiotik atau antibiotik hipertensi, kemudian diberikan antidiuretik bila perlu. Kalau yang kronis ditandai dengan kerusakan ginjal dan penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap. Kemudian yang ketiga ada sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik sendiri yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan yang pertama ada proteinuria, yaitu protein di dalam air kemih. Yang kedua, menurunnya kadar albumin. Yang ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. Yang keempat, ada meningkatnya kadar lemak dalam darah. Kemudian yang ketiga ada nefritis. Nefritis itu merupakan peradangan ginjal ditandai dengan hematuria. Hematuria atau darah di dalam air kemih. Kemudian ada ditandai juga dengan proteinuria, yaitu protein di dalam air kemih. Nah, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, kemudian lokasi dan beratnya reaksi kekebalan. Kemudian ada gagal ginjal atau renal failure, yang mana ini tuh merupakan penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan atau sudah mengalami kerusakan. Nah,
ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, kemudian menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah dan produksi urin. Nah, dari gagal ginjal ini penyebabnya seperti kencing batu atau tumor, kemudian ada kanker, ada kista, ada glomerulonefritis dan lain-lain. Nah, gagal ginjal ini terbagi menjadi dua, ada kronik dan ada akut. Kalau akut ditandai dengan kencingnya sakit, kemudian demam, kencingnya sedikit, kemudian kencing merah atau darah. Nah, adapun kelainan urin, kelainan urinnya protein, darah, ada protein, ada darah, ada sel darah putih dan bakteri. Kemudian jika kronik ditandai dengan lemas, tidak ada tenaga, kemudian nafsu makan berkurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak napas, pucat atau anemia. Nah, ciri-ciri gagal ginjal: yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, rasa gatal yang berlebihan. Yang ketiga, tubuh merasa kedinginan. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit di sekitar daerah pinggang. Yang keenam, kemudian ada kencing sedikit atau kencing merah atau berdarah. Kemudian yang selanjutnya ada pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal. Nah, disebabkan oleh Escherichia coli. Kemudian gejalanya biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di pinggang bagian bawah, mual dan muntah. Bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Kemudian ada hidronefrosis, yaitu penggembungan ginjal, yang mana akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Kemudian ada batu ginjal. Batu ginjal ini massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Kemudian batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Kemudian proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis. Kemudian selanjutnya ada vesicoureteral reflux, yang mana aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Kemudian karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Kemudian ada cistitis. Cistitis itu merupakan radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Kemudian sebagai komplikasi penyakit lain. Kemudian ada uretritis. Uretritis itu merupakan radangan pada uretra atau saluran kencing. Kemudian penyebabnya itu bakteri E. coli. Nah, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonorea, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Kemudian gejala yang timbul yaitu ada darah pada urin, nyeri, kemudian demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, kemudian ada rasa sakit pada saat berhubungan badan. Kemudian ada striktur uretra. Striktur uretra yaitu penyempitan lumen atau saluran dalam pembuluh uretra karena fibrosis. Nah, karena fibrosis pada dindingnya. Kemudian penyebabnya itu seperti kelainan bawaan atau operasi, bisa juga karena infeksi. Kemudian ada perawatan pada penyakit sistem urinaria. Ada pengobatannya. Yang pertama itu hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal, dan juga penyesuaian dosis obat-obat dan persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya dan ada kata-kata yang kurang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem urinaria yaitu sistem, kemudian ada struktur ginjal. Struktur ginjal itu ada korteks ginjal yang mengandung jutaan alat penyaring, kemudian ada sumsum. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin, dan kemudian ada uretra pada wanita. Uretra pada wanita itu panjang. Pengobatan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat dalam